ternyata untuk menyelesaikan masalah itu kita bukan mencari solusi jalan keluar, tapi mencari solusi jalan ke dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Halo Bapak Ibu dan teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Catatan Energi Jotri. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui, mengajari, ngeminter, ya enggak. Saya hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang bermanfaat diambil, boleh silahkan. Jika tidak, ya abaikan saja. Baik, saya ingin bercerita ya. Sejarah awal saya meramu sebuah bimbingan sebagai solusi jalan keluar atas semua masalah kehidupan berdasarkan pengalaman. Jadi akhir tahun 2017 saya sakit sampai koma ya, karena pikiran juga ya, ada piutang, ada hutang, masalah keluarga dan sebagainya ya. Saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman juga ya hidup pasti ada masalah ya. Nah, saya koma sampai kurang lebih 10 jam dan ada cerita menarik tapi tidak bisa diterima dengan akal pikiran. Saya tidak ceritakan di sini tapi di sesi yang lain aja. Singkat cerita Bapak Ibu, saya mengikutilah arahan dari guru kami ya. Kemudian alhamdulillah Allah izinkan saat ini ya hidup lebih enak, lebih bahagia, dan boleh dibilang setiap ada masalah ya, karena masalah dalam hidup pasti ada aja ya, enak aja ya, pasti ada aja solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian hal itu saya polakan Bapak Ibu, ternyata ada polanya. Nah, banyak dari kita ketika dapat masalah itu kita mencari solusi jalan keluar, padahal bukan begitu. Tapi kita mencari solusi itu jalan ke dalam diri kita. Setiap masalah yang terjadi itu pasti kan ada dosa, ada kesalahan dan sebagainya. Maka langkah pertama untuk kita mendapatkan solusi dari masalah kehidupan kita adalah tobatan nasuha. Tobat dulu ya. Tobat ini variabelnya ada 4. Yang pertama adalah menyesali perbuatan kita, kesalahan kita. Kedua adalah minta ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berjanji komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, jika ada hak orang lain yang terambil ya atau terikut ya, dikembalikan atau paling tidak kita temui, minta maaf ya, kita bangun hubungan silaturahim ya, minta ridhonya orang tersebut ya. Komunikasi jangan menghilang ya, seperti itu. Karena masalah kesulitan hidup juga mungkin dari doa-doa mereka, atau mereka mungkin tidak berdoa jelek untuk kita, tapi mungkin malaikat malah yang di atas murka, seperti itu. Nah, kurang lebih begitu langkah pertama. Langkah kedua adalah muhasabah, introspeksi diri. Ada 4 hal yang harus dimuhasabah. Yang pertama adalah cek hubungan kita dengan Gusti Allah. Bagaimana sholat kita, apakah masih menunda-nunda atau nanti-nanti ya, udah waktu masuk sholat masih sibuk, masih gibah dan sebagainya, nauzubillah. Yang kedua adalah cek hubungan kita dengan sesama manusia, lingkungan terkecil, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan tetangga, kerabat, sahabat. Bisa jadi ini ada dosa-dosa kita, kesalahan kita ya, yang menjadikan kita punya banyak masalah, rezeki seret dan sebagainya. Yang ketiga yang harus dimuhasabah adalah hubungan kita dengan alam ya. Mungkin kita sering sambat atau mengeluh, hujan ngeluh, panas ngeluh, kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek yang notabene dikirim ke alam raya ya, dan ke semestanya ya, balik ke kita lah, seperti itu ya, di muhasabah. Tanah udah baiknya luar biasa gitu. Kita injak-injak ya, kita kasih kontak, tapi dia ngasih kehidupan luar biasa ya, seperti itu. Jadi melihat lebih dalam lagi, lebih hikmat. Kemudian yang harus dimuhasabah yang keempat adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita. Ini kelihatan banget saat kita mau bangun tidur dan mau tidur. Apa yang banyak dipikirin, apa yang banyak yang dilakuin, sikap mind, body, and soul kita bagaimana. Nah, seperti itu. Ini saya secara garis besar saja ya. Itu polanya ya. Jadi yang pertama tobat, yang kedua muhasabah. Yang ketiga adalah
rubah cara berpikir. Nah, ini ada di ilmu sadar miskin, sadar kaya ya. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaya, untuk berkelimpahan, untuk dimanja. Kita sudah diberikan fitur ya. Sudah diberikan alat perangkat yang memang luar biasa. Tapi tidak diaktifkan ya, atau programnya rusak karena kita banyak mengeluh, kita berpikir yang belum positif ya, seperti itu. Nah, jadi ubah cara berpikir. Nah, yang terakhir adalah sebagai bersyukur ya, dengan cara apa? Berbanyak sedekah ya, berbagi dan tidak menyakiti hati orang lain. Ya, intinya adalah berbagi, entah itu berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi harta ya. Nah, ini jadi pola utamanya ya, pola utamanya. Tobatan nasuha, muhasabah, ubah cara berpikir, dan sedekah Bapak Ibu. Nah, setelah saya mengamalkan ini Bapak Ibu dan teman-teman, alhamdulillah akhir tahun 2017 itu ya, awalnya kita yang membentuk kebiasaan sampai kemudian kebiasaanlah yang membentuk kita. Jadi poinnya adalah kalau kita punya masalah itu keliru kalau kita mencari solusi jalan keluar, tapi solusi ke dalam diri kita. Banyak kita emosi, seolah-olah bisa keluar dari masalah dari kekuatan kita, daya kita, padahal la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya kecuali kekuatan dan daya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya bercerita, berbagi ilmu ini kepada kerabat, sahabat, teman-teman ya, yang terangkum dalam MKSO, Mekanisme Kuantum Sukses Otomatis, dan kelas khusus bimbingan lunas hutang piutang hidup bebas riba. Ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dan teman-teman. Mekanisme kuantum sukses otomatis itu adalah sederhananya kembali ke fitrah, kembali kepada setelan awal. Karena kita ini sebenarnya diprogram memang sebenarnya untuk bahagia, untuk kaya raya, untuk sukses. Ya, Allah seperti persangkaan hambanya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa orang itu merubah apa yang ada dalam dirinya. Maka saya rangkum dalam 4 hal tadi itu ya, bagaimana cara merubah apa yang ada dalam diri kita dan kita jadi satu program berprasangka baik ya, 4 tadi ini di MKSO, Mekanisme Kuantum Sukses Otomatis, kembali ke fitrah, kembali kepada setelan awal ya, insyaallah. Nah, kemudian ada kelas khusus bimbingan lunas utang piutang ya, sebenarnya keliru dengan kata utang piutang, lebih utama adalah amanah, energinya udah beda banget. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ternyata kehidupan ini adalah tentang energi ya, tentang energi, tentang getaran, tentang vibrasi. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, kita rasakan ya, dalam dunia kuantumnya kita sudah menang dulu, sudah create dulu, maka cepat atau lambat akan terrealisasi di dunia nyatanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, semoga bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik datang dari Allah, yang jelek datang dari saya pribadi. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Salam hangat penuh cinta kasih, damai hati, jiwa, dan pikiran untuk kita semua. Hidup kaya raya, berkelimpahan, semakin kuat, sehat, bahagia, berkelimpah, sejahtera, dan semakin mulia. Dan segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian kita hadir dalam kehidupan kita dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala, dan utama adalah berkah, barokah, waktu, hati, ilmu, dan rezeki kita. Amin ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh cinta kasih, Jotri Yu.